Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Anteo Bobo dengan NPM 1006011171110, Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini saya bisa mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Aplikasi Distribusi Binomial Negatif sebagai Distribusi Campuran pada Data Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan. Data cacahan atau biasa disebut kondata adalah data hasil percobaan acak yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu. Suatu data cacahan nilai-nilainya hanya dapat berupa bilangan bulat positif, karena suatu kejadian tidak mungkin terjadi dalam sejumlah bilangan negatif. Misalkan X merupakan suatu perubahan acak yang nilainya berupa data cacahan. Distribusi yang biasa digunakan adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson memiliki asumsi yang harus dipenuhi, yaitu memiliki nilai mean dan varian yang sama. Pada kenyataannya, sering terjadi pelanggaran asumsi tersebut, di mana varians lebih kecil dari mean atau varians lebih besar dari mean, atau biasa disebut overdispersi. Pada kebanyakan data cacahan, terkadang ditemukan kasus overdispersi. Saat terjadi overdispersi, asumsi kesamaan mean dan varian pada distribusi Poisson dilanggar, sehingga diperlukan distribusi lain untuk mengatasi data cacahan saat terjadi overdispersi. Salah satu distribusi yang dapat mengatasi overdispersi yaitu distribusi binomial negatif sebagai distribusi campuran dari distribusi Poisson dan distribusi gamma. Distribusi campuran atau biasa disebut dengan mixture distribution adalah distribusi dari suatu perubahan acak yang terbentuk dengan menggabungkan beberapa distribusi sehingga menghasilkan distribusi baru. Pemodelan data cacahan banyak digunakan dalam berbagai ilmu, salah satunya yaitu ilmu aktuaria, khususnya bidang asuransi, yaitu untuk memodelkan data frekuensi klaim kendaraan bermotor. Frekuensi klaim merupakan jumlah klaim dalam suatu blok polis asuransi selama periode waktu tertentu, atau banyaknya klaim yang dilakukan oleh pemegang polis selama masa asuransi, biasanya dalam 1 tahun. Dalam penelitian ini, distribusi binomial negatif sebagai distribusi campuran dari Poisson dan distribusi gamma akan diterapkan untuk memodelkan data frekuensi klaim asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Selanjutnya, metodologi distribusi Poisson. Apabila memiliki fungsi massa peluang sebagai berikut dan nilai ekspektasi varian sebagai berikut. Distribusi ini sering digunakan untuk mendeskripsikan peluang kejadian yang jarang terjadi dalam dalam waktu tertentu, termasuk kejadian acak dalam klaim asuransi kendaraan bermotor. Distribusi gamma. Suatu perubahan acak dikatakan berdistribusi gamma apabila mempunyai fungsi densitas peluang sebagai berikut, dengan nilai ekspektasi dan variannya masing-masing adalah sebagai berikut. Distribusi ini sering digunakan sebagai distribusi untuk memodelkan waktu tunggu, pendapatan per tahun, dan besarnya klaim pada perusahaan asuransi. Selanjutnya, distribusi binomial negatif sebagai distribusi campuran. Distribusi binomial negatif merupakan distribusi yang memiliki banyak cara dalam penurunannya. Boswell dan Patil tahun 1970 menunjukkan bahwa ada 12 cara untuk mendapatkan distribusi binomial negatif. Salah satunya dapat diturunkan sebagai distribusi campuran dari distribusi Poisson dan distribusi gamma. Fungsi massa peluang untuk distribusi binomial negatif dengan parameter alpha 1 dan beta 1 sebagai berikut. Untuk X sama dengan 0 sebagai berikut, sedangkan jika dengan X sama dengan X plus 1, maka sebagai berikut. Taksiran parameter alpha 1 dan beta 1 adalah solusi dari dua persamaan berikut ini. Selanjutnya, uji kecocokan C kuadrat dengan hipotesis sebagai berikut, statistik ujinya sebagai berikut, dan kriteria ujinya sebagai berikut. Ketiga adalah pembahasan dan diskusi. Data yang digunakan untuk mengaplikasi metode yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari PTX tahun 2013, yang berisi data frekuensi klaim dan data besar klaim dari setiap klaim yang diajukan. Selanjutnya, uji kecocokan distribusi binomial negatif sebagai distribusi campuran dengan hipotesis sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung taksiran parameter distribusi binomial negatif dengan bantuan perangkat lunak MATLAB R2017B dan hasil taksiran parameternya sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung nilai taksiran peluang untuk setiap frekuensi klaim menggunakan persamaan 7. Secara umum, taksirannya sebagai berikut. Selanjutnya, nilai taksiran peluang untuk frekuensi klaim 0 adalah sebagai berikut. Nilai taksiran peluang untuk frekuensi klaim 1 sebagai berikut.
Menghitung nilai harapan untuk setiap frekuensi klaim NPX untuk setiap X, yaitu dengan mengalihkan PX dengan ukuran sampel sebagai berikut. Dapat dilihat dari tabel 1, ada nilai harapan terjadinya klaim yang kurang dari 5, yaitu untuk frekuensi klaim lebih besar dari 6. Oleh karena itu, frekuensi klaim lebih besar dari 6 akan digabungkan dengan frekuensi klaim 5 untuk mendapatkan nilai harapan terjadinya klaim yang lebih besar dari 5. Hal ini digunakan untuk menghindari penerimaan hipotesis nol yang bias. Setelah digabungkan, maka didapat nilai statistik uji seperti tabel 2 berikut ini. Nilai statistik uji C kuadratnya yaitu 10,4027. Dengan taraf nyata 1%, nilai kuantil distribusi C kuadratnya yaitu 11,3449. Terlihat bahwa nilai statistik uji C kuadrat lebih kecil dibandingkan dengan nilai kuantilnya. Dengan demikian, hipotesis nol diterima dan dapat disimpulkan bahwa data frekuensi klaim pemegang polis untuk produk asuransi komprehensif PT X tahun 2013 berasal dari populasi berdistribusi binomial negatif sebagai distribusi campuran. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa distribusi binomial negatif sebagai distribusi campuran dari distribusi Poisson dan distribusi gamma dengan taksiran parameternya alpha 1 1,6095 dan beta 1 4,3996 cocok digunakan untuk memodelkan data frekuensi klaim untuk produk asuransi kendaraan bermotor komprehensif PTX tahun 2013. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.